menayangkan apa yang sudah saya dapat di pendidikan guru penggerak modul 1.4 ini dalam rangka tugas saya untuk pengimbasan penerapan disiplin positif di sekolah. Ya. Sebagaimana kita ketahui bersama, anak-anak kita saat ini semakin banyak yang terlambat, sering bolos dan sebagainya. Itu mungkin kita salah menerapkan disiplin. Ya. Jadi mungkin disiplin kita yang kita terapkan itu adalah disiplin negatif, bukan disiplin positif. Di guru penggerak itu slogan yang harus kita pegang itu adalah tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Jika guru bergerak maka Indonesia maju. Jadi harapannya dengan kita mengikuti guru penggerak itu kita sendiri tergerak, baru kemudian kita bergerak dan kemudian kita bisa menggerakkan teman-teman kita. Nah, untuk yang ini saya mengambil disiplin positif yang nantinya akan kita terapkan bersama-sama di sekolah kita. Yang pertama, disiplin positif. Apa itu arti disiplin positif? Disiplin positif merupakan pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri dan pembentukan kepercayaan diri. Jadi yang diutamakan di sini adalah anak itu bisa mengontrol dirinya sendiri, bukan dia patuh pada disiplin karena takut akan hukuman. Jadi kalau dia melakukan apa yang kita suruh karena takut akan hukuman, itu berarti yang kita lakukan adalah disiplin negatif. Disiplin positif itu pembentukan kepercayaan diri dan kontrol diri dari anak itu sendiri. Nah, ini yang perlu kita ubah sebagai guru. Saya juga baru tahu pada saat saya mengikuti pendidikan guru penggerak. Ternyata yang selama ini kita lakukan itu salah. Ya. Artinya bukan salah, tapi kontrol guru yang paling rendah. Di sini kontrol guru dalam menangani anak itu yang paling rendah itu adalah sebagai penghukum, yang kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat sebagai pemantau, dan yang kelima itu yang tertinggi adalah sebagai manajer. Ya. Jadi kalau yang kemarin-kemarin siswa melakukan kesalahan terus baru terlambat, terus kita suruh push up, kita suruh membersihkan toilet, itu ternyata salah, ya. Ternyata salah itu, ya. Yang benar itu ternyata dia diajak berbicara menggunakan ini Pak, terus sedikit restitusi. Kita menangani anak itu ternyata harus pakai segitiga restitusi. Yang pertama itu yang paling bawah itu adalah menstabilkan identitas. Nah, pada saat anak itu melakukan kesalahan, kita tidak langsung menghakimi anak itu, tapi kita orang yang bersalah itu biasa, ya. Sampai pernah bolos. Saya juga dulu aku sekolah ya pernah bolos, apa gitu, ya. Saya juga seperti itu, ya. Jadi menstabilkan identitas, jangan sampai dia langsung identitasnya dia itu langsung down, tapi kita buatkan identitasnya dulu, ya. Baru kemudian validasi tindakan yang salah. Ya. Validasi tindakan salah itu gimana caranya? Setiap anak pada saat melakukan kesalahan itu kan pasti dia punya alasan, ya. Nah, kita tanya, apa sampai kok bisa melakukan kesalahan seperti ini, apa alasannya, apa yang mendukung kamu melakukan itu, kita harus tahu alasannya, ya. Jadi kan kadang kita tidak menerima alasan apapun dari anak itu, ya. Pokoknya melanggar itu tanggungan hukuman, harusnya tidak seperti itu. Kadang ternyata ada alasan yang itu membuat anak akhirnya melakukan kesalahan. Lalu kemudian kita menanyakan keyakinan. Keyakinan itu apa yang dipercaya selama ini, keyakinan kelas atau peraturan yang sudah dia dapat itu dia yang ditanyakan, ya. Kan kalau sementara ini kan kita langsung di aturan sekolah itu gini kamu harus gini, enggak, ya. Ternyata kita harus menanyakan, yang kamu tahu peraturan di sekolah itu apa, nanti dia yang jawab, ya. Yang kemarin saya praktekkan, dia yang menjawab. Oh, datang jam 7 atau harus mengerjakan soal atau
apapun ya. Nanti bisa tanya, kenapa hari Senin kok disuruh datang jam 7:04? Anaknya jawab juga ya, karena disuruh itu Bu menata baris dulu ya semua. Terus baru kemudian kita, apa solusimu untuk kalau karena dia sudah tahu salah, dia harus menunjukkan solusi atau langkah perbaikan itu dari anaknya ya. Jadi itu yang dinamakan menayangkan keyakinan itu dari anaknya, bukan dari usulan kita ya. Jadi anaknya kemarin juga saya tanya, anaknya bisa jawab semua yang barengan itu apa seumpama untuk langkah-langkahnya. Iya, kalau bisa iya ya, kalau bisa ya. Kenapa kok kita menghukum anak tetap melakukan, kita melakukan yang cara tertinggi manajer, anak tetap melakukan juga, lebih baik mana? Kalau kita menghukum, di dalam diri anak akan muncul rasa apa? Mangkal, jelasnya mangkal ya. Tapi kalau kita sebagai manajer, cara manajer tadi, anak itu merasa lebih dihargai. Oh iya, sama guruku, kok pengen, nanti dia akan suatu saat akan muncul rasa berubah. Itu maksudnya segitiga restitusi. Terus lagi sekolah penggerak itu kemana apa ya? Nanti kan kita itu lama-lama jadi sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu cirinya apa sih? Ternyata satu itu semuanya yang dilakukan oleh gurunya itu untuk kebutuhan siswa. Dari mulai kurikulum, dari semua aturan, dari semua pembelajaran yang dilakukan oleh guru itu harus terpusat pada anak. Ya. Jadi kalau selama ini kita mementingkan wis pokoknya materi tercapai, bukan ngerti, bagak ngerti, terserah, itu berarti tidak berpihak pada anak. Ya. Jadi semua yang kita sampaikan itu 100% ya. Ternyata anak dengan mencari sendiri cuma dapat 30%, lebih baik yang 30% karena anak mencari sendiri. Ya, jadi berbagai macam strategi. Nanti barangkali yang butuh contoh RPP berdiferensiasi nanti saya punya. Jadi nanti bisa dilihat. Ya kita sama-sama berubah. Saya juga belum bisa, saya juga baru mulai saat menjadi pendidik guru penggerak ini. Jadi itu posisi kita ya. Yang pertama tadi ya, tidak tadi apa? Jadi sekolah penggerak tergerak. Memenuhi segala sesuatunya untuk berpihak kepada anak atau siswa. Yang kedua itu harus ada lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Jadi anak-anak itu berada di sekolah itu merasa aman, nyaman, menyenangkan. Nah, barangkali anak-anak kita yang sering bolos, sering terlambat, sering itu merasa di sekolah itu mereka tidak nyaman dan tidak aman dan tidak menyenangkan. Ya, jadi mari kita sama-sama mewujudkan kelas kita, sekolah kita itu jadi sekolah yang nyaman. Tadi sudah saya coba yang saya berikan kemarin, diberikan guru saya waktu di Lokakarya, saya coba praktekkan segala macam. Anak-anak itu ternyata senang, nggak ada satupun yang terus leyeh-leyeh enggak. Meskipun yang dia tidak mampu sama sekali secara akademik, senang ya. Jadi kita coba sama-sama. Yang ketiga ini selain nyaman itu ada lingkungan sekolah yang membuat anak itu belajar. Lingkungan yang membuat anak belajar, berbagi dan berkolaborasi. Jadi harus bisa mewujudkan anak itu belajar, berbagi dan berkolaborasi. Setiap pembelajaran kita kalau bisa tidak hanya menerima saja anak itu, tapi dia harus mampu menularkan ke temannya. Jadi kalau bisa setiap pelajaran kita sering-seringlah mengajak anak untuk berdiskusi dan berbagi. Terus kemudian yang terakhir harus refleksi. Setiap pembelajaran kita nanti ditanyakan kepada anak-anak apa yang sudah kita pelajari hari ini. Ya, kira-kira apa kekurangannya Bu Anis ngajar hari ini ya? Apa kelebihannya? Berarti kalau anak-anak menganggap oh kelebihannya ini Bu, boleh kita lanjutkan berikutnya. Kekurangannya apa? Nanti biar saya perbaiki. Tuh ya. Terus kita anggap kita lebih mendekat ya,
mungkin kemarin-kemarin anak itu jadi musuh kita ya. Saya itu kemarin-kemarin waktu anak si lambene di mangkel di sini ya, pengen tak kerja, pengen ya. Tapi sekarang tak coba sabar, enggak mungkin belum nyampe ke sini pikirannya untuk berubah. Ya itu. Jadi yang keempat itu harus ada komunitas belajar di guru penggerak, sekolah penggerak itu yang keempat cirinya harus ada komunitas belajar. Mungkin nanti kita akan menciptakan komunitas-komunitas belajar ya. Mungkin barangkali kalau di sini ada 3 atau guru mapel yang sama, kita saling berbagi kekurangannya apa, kelebihannya apa, dan mungkin juga bisa kayak sama kemarin ya, yang PLB itu bagus. Kalau di sekolah-sekolah yang swasta yang sudah maju Muhammadiyah itu gurunya masuk pun tidak ada yang ngajar satunya ngajar, satunya berada di belakang untuk mengamati anak-anak. Pokoknya biasanya berdua ya, bukan berdua berarti yang satunya tidak berani ngajar ya, tapi itu untuk refleksi, mau hasilnya ini, mau dari kurangan itu, jadi nanti kita sama-sama. Nah untuk ya, nanti untuk video bisa Bapak Ibu lihat judulnya posisi kontrol guru. Nanti di situ cara-cara menangani guru sebagai penghukum itu cirinya apa ya? Itu ya. Jadi videonya seperti itu. Ya, itu kita di-share saja nanti. Jadi itu contohnya yang guru itu sebagai penghukum, guru itu sebagai pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, dan sebagai manajer. Kalau di bawahnya manajer itu pemantau. Jadi pemantau itu ada hukumannya tapi sesuai dengan apa yang dilakukan. Contohnya dia terlambat, kemudian dia tidak tidak mengerjakan tugas ya. Pas punya pelajaran kita tugasnya belum mengerjakan Bu, boleh Bapak Ibu terus kemudian berarti, tapi sudah harus ada kesepakatannya dulu ya. Kesepakatannya contohnya yang paling bawah, keyakinan kelas. Nah, harus di kelas-kelas, khususnya wali kelas itu membuat keyakinan kelas yang itu usulan dari anak-anak ya. Jadi kesepakatan yang disepakati oleh anak-anak dan itu usulan dari anak-anak. Ini kemarin yang sudah saya buat di kelas 7D, jadi saya beri kertas kecil-kecil. Terima kasih juga Bu Catur telah membantu kondisikan anak-anak membuat itu ya. Saya beri kertas kecil-kecil, terus disuruh menulis keyakinan kelas apa atau kesepakatan kelas apa yang akan kamu minta dari anggota kelasmu. Itu banyak sekali yang nulis dan sudah saya rangkum, ternyata ada 6 ya. Yang pertama saya mungkin anaknya tulisannya tidak seperti itu, tapi maksudnya seperti itu ya. Menghargai guru saat mengajar, berpakaian rapi, datang tepat waktu, melaksanakan tiket, selalu mengerjakan tugas, dan berkata sopan kepada temannya. Keyakinan kelas itu apa sih? Apa bedanya sama peraturan? Kalau peraturan itu datangnya dari guru atau dari sekolah, yang itu sudah ditetapkan dan anak-anak harus melaksanakannya ya. Kalau keyakinan kelas atau kesepakatan kelas itu datangnya dari anak-anak masing-masing kelas. Jadi kalau dia melanggar, dia pasti tahu, oh iya berarti ini yang saya langgar. Jadi nanti kalau dia melanggar, apa konsekuensinya? Itu yang posisi guru yang kedua ya. Yang kedua tadi sebagai pemantau itu sebenarnya. Konsekuensinya apa? Oh saya tidak mengerjakan tugas, berarti saya harus mengerjakan pada saat istirahat. Sama-sama mengerjakan tugas PR-nya tadi, tapi pada saat istirahat, pada saat teman-temannya istirahat, dia mengerjakan tugas. Itu berarti posisi sebagai pemantau. Jadi disesuaikan dengan apa yang dia lakukan. Itu saja dari saya. Terima kasih. Semoga kita bisa melaksanakan apa yang dipesankan oleh pendidikan guru penggerak ya. Dan saya berharap nanti semuanya yang usianya di bawah 50 tahun bisa daftar jadi guru penggerak, biar kita semuanya
tergerak, bergerak dan menggerakkan.